Bab 1. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Subbab A. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, sejarah menyatat bahwa banyak sekali mengalami pasang surut dalam perwujudan Pancasila ini. Sejarah juga mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Namun, upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, untuk perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Nomor 1, masa awal kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1959. Pada periode masa awal kemerdekaan ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Apa saja upaya-upaya tersebut yang terjadi di masa awal kemerdekaan ini? Yaitu yang pertama ada bagian A, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Terjadi di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Musso. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Jadi, intinya adalah pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan paham komunis. Tapi pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Kemudian selanjutnya di poin yang B, yaitu ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, atau yang biasa juga disebut dengan DITII. DITII ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, atau kita sebut dengan Kartosuwiryo. Nah, pemberontakan DITII ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Apa tujuan utama dari didirikannya NII ini? Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun, gerakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi bisa dilihat di sini mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Nah, upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Selanjutnya adalah poin yang C, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, Republik Maluku Selatan atau RMS ini adalah sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membentuk negara sendiri yang terdiri dari beberapa pulau-pulau yang ingin dia bentuk sebagai negara sendiri, dan pulau-pulau tersebut adalah Pulau Seram, Ambon, dan juga Buru. Nah, ini didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Jadi didirikannya pada bulan April, kemudian RMS yang di Ambon ini dapat dikalahkan di bulan Novembernya pada tahun yang sama. Tetapi konflik di Seram masih berlangsung sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Selanjutnya poin yang D,
yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Permesta. Siapa yang memimpin? Yang memimpin ada dua, yaitu Syarifuddin Prawiranegara dan Venci Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Jadi di dua pulau yang berbeda ya, di Sumatera dan di Sulawesi. Gerakan ini merupakan sebuah bentuk untuk mengoreksi pemerintahan pusat pada saat itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Karena Syarifuddin dan juga Sumual ini menganggap bahwa pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahannya sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Nah, karena mereka menganggap bahwa pemerintah pusat itu tidak atau mengabaikan pembangunan yang ada di daerah-daerah, sehingga terbentuklah gerakan PRRI atau Permesta ini. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa ada ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Poin selanjutnya adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, apakah Angkatan Perang Ratu Adil ini? Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL yaitu Raymond Westerling yang didirikan pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Di sini ada tertulis milisi. Apa itu milisi? Milisi adalah penduduk sipil yang dijadikan tentara. Nah, jadi Westerling memandang dirinya sebagai sang ratu adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Apa itu tirani? Tirani adalah penguasaan tunggal secara brutal. Jadi Westerling itu menganggap dirinya adalah sang ratu adil yang dapat membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Nah, pada tanggal 23 Januari 1950, APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia dan akhirnya mereka berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Namun, kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Nah, hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Poin selanjutnya itu poin yang F, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari RI Serikat menjadi NKRI. Nah, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya, ini berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama ini dianggap paling demokratis, tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan, sehingga hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Yang pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Apa itu dekret? Dekret itu adalah perintah dari kepemimpinan negara atau kepala negara. Dekret tersebut dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan membentuk MPRS dan DPAS.